Oke. Welcome back to 125 Review. Hari ini kita mau bahas film apa? UFO. Dan kebetulan kali ini ditemani lagi sama host magang yang lama-lama sudah hampir menjadi host tetap. Kangen nggak? Oke, diperkenalkan dulu Bu, namanya siapa? Nama saya Cinta. Ya, nanti bisa di-follow nih Instagramnya. Oke, tadi udah dikasih tahu kita akan bahas film UFO dan ini baru banget karena kita baru nonton terus langsung di-review fresh from the oven. Sebelumnya kita bacain dulu kali ya beberapa cast dan juga orang-orang yang dibalik film UFO ini. Kalau untuk directors di sini ada 2 orang, jadi sutradaranya itu adalah Bayuska, tapi ada co-director yaitu Dono Pradana. Terus habis itu untuk scriptwriternya adalah Ahmad Faisal. Kemudian untuk cast, nah ini pasti semua orang wajah yang tidak asing lagi ya. Pasti tuh tahu, kita kasih clue-nya. tahu orang Madura di sini yang tidak asing bagi pemirsa, pasti ada Tretan Muslim sebagai Muslim. Kemudian ada Bambang Ceper sebagai UFO. Kemudian ada Siti Kamariah sebagai Saikona, ada Anggun Dwi sebagai Siti, ada Fuad Sasmita sebagai Ipul, ada Mika Syahrir sebagai Nur, Sangat Mahendra sebagai Latif, Hari Otang sebagai Kacong, Rifki Abdillah sebagai Mustafa, Ina Pongang sebagai Akila, Kiano Syakil sebagai Rahmat, Ade Kurniawan sebagai 2 peran nih, sebagai UFO itu sendiri suaranya dan juga sebagai Tony. Kemudian ada Hasanuddin Bugo Airulman, ada Habib Hussein Jafar sebagai Rajafar, ada Bayuska sebagai Joko, dan Benediktus Siregar sebagai Cokro, Indra Pramujito sebagai Ricky, dan beberapa nama-nama lainnya nih, karena ini banyak banget cast yang berperan. Tapi mungkin tadi yang utamanya yang banyak mendapat screen time mungkin. Dan kalau ada kesalahan penyebutan nama, mohon maaf ya, karena ini nama-nama cast atau orang-orang yang berperan ini di audisi langsung dari orang Madura. Jadi memang lokal people diajak di dalam film berbahasa Madura. Oke, langsung aja deh. Kalau menurut kamu kesannya setelah nonton film ini seperti apa? Buat aku nih something yang fresh, jadi baru dari Bayuska, karena sebagai background Jawa Timuran, kita tuh biasanya hanya Jawa Timuran aja. Nah, ini tuh pertama kali indulging culture baru, yaitu bahasa Madura. Jadi itu sesuatu yang berkesan dari film satu ini. Oke. Dan Mbak Putri? Oke. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya sama ya. Ini idenya fresh, utamanya sih dari ide ceritanya dulu. Ada UFO jatuh ke Madura. Itu kan autentik banget lah. Selama ini kita disuguhkan sama film-film perasaan alien datangnya ke Amerika mulu gitu. Nah, ini tuh kayak bertanya-tanya, emang gimana kalau dia datang ke Asia? Ada sih film India ya, waktu itu ada alien terus dia berteman dengan segeng itu, mengobati dan menyembuhkan teman-teman segengnya itu dari yang berkebutuhan khusus menjadi normal, dan kayak gitu tuh ada. Tapi ini kayaknya sebenarnya tuh pertanyaannya Putri, gimana ya kalau alien jatuhnya di Indonesia? Nah iya, dan muncul dari seluruh lokasi di Indonesia, kenapa jatuhnya ke Madura gitu? Jadi tuh benar-benar dari ide dasarnya tuh udah oke banget. Betul. Betul sih kata Mbak Putri, memang culture Maduranya tuh sangat kuat di sini ya teman-teman. Jadi di film ini emang itu yang menjadi bintang utamanya, bukan culture Jawa Timuran yang mungkin Surabaya atau Malang, tapi nih lain, benar-benar baru gitu. Jawa Timur lainnya, sisi lain dari Jawa Timur, dan ini fresh. Gitu. Perasaan kamu setelah nonton apa yang dirasakan setelah nonton film ini? Kayaknya tuh memang skillnya Bayuska ya, membuat film yang meaningful tapi tidak menyulitkan. Jadi kita tuh mendapatkan kesan yang mudah dicerna ya. Terus filmnya juga lucu, seperti yang saya bilang, film ini cocok juga untuk keluarga. Jadi buat anak-anak tuh masih oke, karena ada banyak sekali sisi-sisi edukatif juga ya ke anak-anak, bagaimana pendidikan penting dan lain-lain, itu cocok banget buat anak-anak. Jadi film ini cocok buat keluarga, film ini juga easy to
apa itu be watch together gitu. Mudah dicerna. Menurut aku filmnya menyenangkan, tapi balik lagi kalian harus datang dengan ini canvas. iya empty canvas, karena kok obviously jangan dibandingin sama review kita yang kemarin Disclosure Day ya, itu film Alien dan karya Steven Spielberg. Sementara ini film itu benar-benar tujuannya ya menghibur, emang filmnya untuk menghibur. Jadi perasaan apa yang muncul setelah nonton? Seneng, lucu aja, seneng, menyenangkan, film yang menyenangkan untuk ditonton. Jadi kalau mengekspektasikannya misalnya kayak oh ya sesusah Obsession, sesusah Disclosure gitu ya, ini bukan film yang kayak gitu. Jadi ini bukan film yang harus pikir banyak. Jadi if you are having a bad day, if you are having a heavy day, kalau lagi aduh hari gue berat banget nih, pengen nonton apa ya yang gampang, film ini bisa mengobati itu. Nonton yang menyenangkan ya. Oke. Dari banyaknya karakter baru, apalagi ada karakter-karakter dari orang Maduranya asli, siapa karakter yang berkesan buat kamu dalam film ini? Aduh, menurut aku tuh setiap karakternya sangat pas lah porsinya. Tapi yang paling berkesan tentu saja bapak yang di depan ini ya, bapak Muslim ya, ternyata Muslim. I didn't expect that he could deliver it well. Ya, jadi kayak waktu sedih, waktu sama ibunya dan beban harus nanggung semua tanggung jawab serumah gitu ya. Jadi ini konteksnya kan keluarga miskin yang satu rumah semuanya tinggal dalam satu rumah gitu. Jadi dan ini sandwich-sandwichnya ya, karena kamu ngerasa kamu sandwich generation. Nah, coba lihat yang ini lebih sandwich lagi banget. Jadi kerasa aja bahwa ini relate juga, walaupun ini kayak kesannya Madura banget ya, tapi ini message-nya sebenarnya general. Iya, general buat semua kalangan, semua culture bisa. Penampilannya Muslim di sini sangat berkesan. Ya, jadi acting aku yang paling sentuh adalah saat dia ngobrol sama mamahnya sih. Ya maaf ya Bu, kalau aku nggak bisa lulus, nggak membanggakan. Nah itu buat aku yes gitu. Kalau buat aku dari semuanya itu justru ini sih, awalnya aku suka sama karakter Kacong temennya karena sangat natural di awal, tapi sayang sekali screen time Acong ini tidak banyak ya, sedikit hanya di awal, dan akhirnya perannya itu digantikan oleh menurut aku adiknya Ade ipar ya. Jadi si suaminya Siti yang sebagai guru honorer itu, menurut aku aktingnya Ipul, karakter Ipul di sini tuh benar-benar lucunya lucu, normal, maksudnya tidak terlalu dipaksakan melucu, dan respon-responnya di situ sangat natural dalam situasi seperti itu. Sementara mungkin ya sebagai catatan karena memang bukan aktor profesional nih, aktor tradisi ini, ada beberapa scene di mana kayaknya responnya memang tidak senatural ya kalau orang memang bagi beberapa apa tuh berasa acting gitu. Nah, khususnya untuk karakter Ipul ini berkesan di aku karena benar-benar nggak kerasa acting, kayak ya udah emang dia kayak adiknya Muslim di situ, merespon kata-katanya pun senormal itu, terus lucu-lucunya juga, dan dia mau bantu juga tapi nggak bisa, gue miskin. Dan pada saat sedihnya normal, pada saat senang lucunya normal, marahnya pun juga terasa kayak beneran berasa adik kakak gitu loh, kayak bener-bener keluarga gitu. Tadi karakter, kalau scene yang berkesan buat kamu? Buat aku saat UFO-nya ini itu muncul. Jadi kalau scene sebenarnya setiap scene yang ada UFO ini lucu karena teman-teman tuh boleh bayangin kalau di luar negeri kita punya Baymax. Nah di sini kita punya UFO. Jadi setiap dia ada itu kayak aduh kamu tuh gunanya apa sih, tapi kamu lucu, tapi kamu tuh alien gitu. Jadi scene waktu dia nyembuhin, nah beberapa scene nyembuhinnya itu tuh lucu sih. Itu yang kayak now we get what you are useful for in this movie. Kalau buat aku scene yang berkesan itu adalah UFO dikerokin guys, bukan UFO, alien dikerokin. Itu kayaknya dua kata lucu deh, alien kerokan. Itu benar-benar scene yang sangat
kearifan lokal ya. Udah bukan orang luar negeri datang ke Indonesia dikerokin, tapi benar-benar makhluk luar angkasa datang ke Indonesia pun dia akan di treatment dikerokin gitu kayak Ya, karena buat orang Indonesia penyakit apapun itu, masalahnya, apapun penyakitnya, ngerasa nggak enak kerokan. banget ngerasa nggak enak badan apapun juga kayak kerokan tuh benar-benar epic bener-bener. scene waktu mereka buat bantuin Popo itu juga lucu sih, kayak Gitu. beberapa alat-alat jadiin satu kayak Ya. udah ikhlas ya, aku ikhlas gitu. Itu lucu banget ya. Oke. Semua yang ada si Popo-nya ya karena ini tentang Menarik dia ya, kan, jadi itu oke. menarik. Pas kita ngomong UFO tuh bukan ke pesawatnya ya, karena emang si karakter alien ini dinamain UFO. Kalau plus minus menurut kamu? Sebenarnya sih kalau mau ngomongin tentang minusnya itu ya as we said before, jangan dibayangin oh ini editingnya skillnya semulus dan Benar-benar film gitu. Interstellar Yes, gitu. enggak kayak gitu ya teman-teman, pasti nih kerasa kayak apaan sih filmnya kalau kamu bandingin kayak gitu, tapi kamu lihatnya dengan kacamata Indonesia. Oke. Nah, dengan kacamatanya kayak wah kita bisa punya film kayak gitu ya. Menurut aku penulisannya bagus, jadi kayak ceritanya, semua pesannya Oh ya? itu Oke. mulus lah gitu. Jadi tidak, ya kita sebagai yang nonton itu terbantu. Oke, secara visualnya belum semulus itu, tapi pas nonton filmnya tetap seneng gitu, jadi tetap dapat oh maksudnya seperti ini. Oke. Itu buat aku. Jadi Itu tadi plusnya. plusnya ya, minusnya itu sih. Minusnya tadi pokoknya jangan membandingkan dengan visual effect film-film sci-fi Hollywood lah jauh, ya. jauh memang Oke. belum segitu gitu ya. Kalau kalau dari aku plusnya adalah ada orang lain di dunia Bayuskak. Jadi ini berhasil gitu loh membawa orang lain yang ceritanya tuh benar-benar di luar, kan attach kan dari kehidupannya Joko lagi terus By the itu way, Joko itu karena dari bang filmnya dia Lorong Hati ya teman-teman gitu. ya, maksud aku ada keluarga lain dengan cerita yang sangat original yang benar-benar terlepas dari bayang-bayang karakter ciptaan Bayuskak yang udah nempel, udah ngelotok gitu. Jadi benar-benar nih ceritanya oke. Nah, kalau dari sisi kekurangan adalah sebenarnya tadi benar ya, secara pesan tuh tersampaikan dengan baik, tapi ada beberapa plot hole, kayak ada beberapa pertanyaan yang buat kami tuh, buat aku sih khususnya itu kok nggak terjawab sampai akhir ya. Kayak, nah tadi kita udah kasih clue, film ini tuh benar-benar sandwichnya, tapi kita nggak pernah dapat jawaban Kenapa kok ini bisa terjadi gitu loh. Itu film ini tidak menyuguhkan jawaban. Ya, tidak menyuguhkan jawaban itu. Padahal itu sudah diberi shadowing di depan. Tapi seperti nggak tahu ya keputusannya gimana. Mungkin ada cutting scene yang harus dipotong atau gimana ya. Atau kita nggak tahu. mungkin memang film ini tidak mau menjawab itu cuma bisa ya kayak jadi. pertanyaan kita aja setelah kita nonton. Kenapa harus kenapa harus Muslim aja gitu sih. Jadi itu pertanyaannya satu. Terus yang selain itu, tapi harus diakui, mohon banget nih buat fans-fansnya Benedictivity di film ini, kayaknya saya kurang terkesan ya. Penampilannya ikonik tapi kurang berkesan di sini karena karakter Benedictivity itu kita terkesan dengan dia yang baik. Jadi Mungkin untuk menjawab itu ya Mbak Putri harus nonton Lorong Hati karena di Lorong Hati memang karakter ini dia bukan karakter yang baik gitu. Ya, memang jadi dia antagonis, dia Benedictivity nggak baik. Iya, tapi udah berteman gitu. Iya, jadi dia berteman, tapi konteksnya dia memang yang iri, yang sering kayak gitu. Jadi ya, ini menurut aku malah itu adalah sesuatu yang berbeda. Oh, dia bisa jadi jahat juga ya ternyata. Ya ada dua cara lah melihatnya. Jadi ketika sosok ini kan biasanya tuh dia tuh adalah kesetnya bercandaan lah, istilahnya dia adalah objek penderita. Tetapi ketika dia kemudian dijadikan antagonis di sini tanpa konteks, karena kan di sini dia di luar dari konteks cerita Lorong Hati. Buat yang nonton pertama kali kan langsung lihat ke Cokro seperti ini, sehingga komedinya Benedictivity di sini tuh terlalu berlebihan gitu loh. Menurut aku bisa jadi orang merasa beda, tapi menurut aku jadi seolah akhirnya kemunculan atau actingnya
jadi memaksakan, jadi memaksakan ya, gitu. bahwa oh dia jahat kok gitu ya kan. Jadi Dia jahat bisa. ya, jadi jahatnya tuh terlalu lebay deh gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin konteks timing ya. Di sini tuh ada beberapa clue. Aku tuh nggak ngerti apakah ini konteksnya tahun 2026, 2025 atau pada saat COVID gitu loh. Jadi di sini tuh agak rancu timingnya buat aku. Ada penyebutan kayak vaksin, tapi konteksnya semua orang tidak sedang bermasker, berarti kan bukan di Mungkin karena sebenarnya itu yang ikutin tretan muslim mungkin ngerti ya dari jokes-jokesnya. Mungkin yang di-highlight adalah mereka ini banyak yang nggak percaya. Ya, jadi makanya ya divaksin dulu. Jadi bukan konteksnya COVID. ngerti. Terus kalau misalnya masalah ada penyakit yang batuk-batuk itu gitu ya, bukan berarti COVID sih, kan ada penyakit lain gitu loh. Ternyata menular dan ya, jadi kayak memang out of konteks gitu iya, itunya. memang, jadi kalau makanya ini aku bilang kalau misalnya nontonnya tipe yang mikir, this movie nggak perlu mikir gitu. Kalau mikir banyak banget yang miss jadinya. Ya, jadi itu tadi sih kayak ini timingnya lagi apa ya gitu, itu aja. Jadi sedikit mempertanyakan kayak out of nowhere gitu, terus pegawai bank bilang tapi vaksin gitu. Oke lah, kita ngomongin stereotip orang Madura gitu. Tapi ini konteksnya apa tiba-tiba nyuruh orang vaksin kan gitu. Jadi dialognya, jadi aku menyayangkan si Benedictivity-nya ini gitu loh, dialognya dia tuh jadi hampa karena tidak ada konteksnya gitu. Atau mungkin film ini itu menyasar orang-orang yang ngikutin mereka, kayak out of character, maksudnya out of this movie deh gitu. Jadi kayak aku memperhatikan banyak jokes internal sih, yang kalau setidaknya kalian pernah nonton mereka outside movie, nah itu kalian mungkin ngerti kayak oh memang Habib Jafar suka ngomongnya yang kayak gini nih. Oh tretan muslim ada jokes yang kayak gitu. Menaruh posisi kalau kita tidak ikut, nggak tahu mereka, misalnya ini aku kan kosong deh, nggak pernah nonton mereka, iseng nonton film ini, memang ada missnya sih. Jadi I do understand your concern. Itu tadi kayak sehingga menyayangkan dialog-dialog dari si tokoh-tokoh atau Benedictivity, padahal kan secara acting kita nggak meragukan dia gitu loh, dan penampilan dia di film-film lain tuh iya, jadi muncul orang ini kenapa aneh banget ya gitu, karena tanpa penjelasan ya hint-hint dikit lah gitu. Paling itu aja, tapi overall di luar kekurangan-kekurangan tadi, film ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Ya, seperti pesan kita di awal, kalau menonton film ini anti kanvas, and this is a very fun movie. Jadi buat aku malah kalau pas nonton ini jangan hilangkan semua pertanyaan-pertanyaan apapun itu, tapi it's fair for you to feel that way gitu. Diapresiasi sih, karena menurut aku budaya di Indonesia kan banyak. Untuk bikin film berbahasa Madura itu tuh pasti segmented banget dan sangat bold move gitu loh. Kayak siapa sih yang mau invest untuk sebuah film full berbahasa daerah dan bukan apa ya istilahnya tuh, bukan suku yang stereotipnya Indonesia gitu loh. Memang ini menurut aku dia benar-benar mikroskopik, dia benar-benar ingin ngebahas ini, dia niche banget gitu loh. Jadi kalau dari usahanya aja itu udah ya, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah juga sudah, Papua juga itu udah oke. Yang timur sudah. Jadi memang ini niche banget. Kita tahunya Madura itu suka jualan gitu. Nah ini ada, jadi kayak benar-benar diangkat aja gitu culture-nya, dan menurut aku it's a good way supaya mengenalkan Indonesia tuh nggak cuma yang itu aja loh. Di Jawa Timur tuh nggak cuma Malang sama Surabaya. Jadi it's in a good way kita jadi kenal mereka, dan juga kita juga mempelajari sesuatu lah dari mereka. Skornya 1-5? Buat aku kali ini 3/5. 3,5. Oke. Buat aku film ini 3/5. Oh 3, jadi oke, 3 out of 5. Oke. Kalau aku filmnya di 3,3, jadi cukup untuk direkomendasikan ditonton sebagai tontonan yang menyenangkan. Film keluarga kok ini.
bawa konten Ditunggu kalian ya. karya-karya lainnya dari Bioskak Studios. Soalnya mereka bakal bikin film baru lagi dengan bahasa Jawa ngapak. Jadi ngapak-ngapak di I think- film landasan. Iya, Ya, emang dia memang part tujuannya of itu his, gitu. purpose. Jadi kalau kalian suka banget sama Bioskak, tontonlah ini karena ini kayak karya yang fresh buat kalian. Oke, sampai situ dulu. Nanti kita ketemu di review film yang lainnya. Dadah. Bye.